jual mobil listrik kita pakai logiknya ya sederhana. Iya. Jualnya cuma mobil listrik, hanya produk itu saja. Iya. Hanya itu Satu saja. Customer emang mau peduli lu ngerti produk apa enggak? Apakah Hyundai bisa parkir paralel atau enggak? Mereka berlomba-lomba menunjukkan mereka semua bisa paralel. Ya saya tahu dia dikasih target 3 bulan harus capai achieve. Iya. Minimal dia capai. Tapi hello lah. Lu jangan jadi supervisor males. Media sosial sedang ramai membicarakan kasus influencer AA Juju dengan dealer Hyundai terkait masalah mobil dan pelayanan after sales-nya. Di episode ini kita akan bedah bagaimana seharusnya menangani komplain serta after sales ketika masalah sudah terjadi. Dan sekarang saya sudah bersama Coach Antonius Arif. Halo Coach. Hai. Apa kabar nih Coach? Baik. Alhamdulillah. Oke, ini kalau misalkan dilihat dari kemarin tuh kasusnya bener-bener lagi viral banget gitu ya Coach ya. Terkait masalah penanganannya melayani customer-nya tuh seperti itu gitu. Nah, menurut pandangan Coach ketika melihat video tersebut seperti apa nih Coach? Oke, mungkin tapi sebelum kita ngomong mungkin videonya kita saksikan dahulu. Akhirnya gue udah beli Ioniq 5 cash, tapi gue belum lama pakai udah rusak. Ini mobil bikin gue sampai berobat ke psikolog karena ini mobil bikin gue stres. Udah gitu after salesnya juga bikin gue stres. Yang pertama ini dia nggak sopan banget, chat gue nggak dibalas-balas. Terus kayaknya sebagian orang udah tahu kebutuhan gue tuh parkir paralel. Ini walaupun si masnya pas ngajarin gue ini dia tutorial. Akhirnya karena dia nggak ngerti juga ganti orang yang ngerti. Dan mereka tuh tahu sih mbaknya tahu juga kebutuhan gue tuh parkir paralel. Jadi ini sangat dipermasalahin sama gue. Nah terus masalah pertama muncul, ini gue nggak bisa pakai fast charging, jadi gue bisa itu pakai chargingan yang lama. Nah akhirnya gue ke Senayan Park karena gue pengen tahu nih kenapa mobil gue nggak bisa fast charging. Dan ternyata si mbak di sini juga nggak tahu, nih lihat kita sama-sama bingung berdua, kan aneh ya. Jadi pokoknya gue malah dilempar-lempar deh. Akhirnya sampai gelap ini gue di Senayan Park, ini juga ada orang lagi ngecas. Terus gue juga nanya-nanya kenapa gue nggak bisa fast charging, tapi dia juga nggak tahu. Terus akhirnya gue WhatsApp ke Hyundai Care-nya, ini gue suruh ke Voltron, tapi ini juga gue sampai tengah malam di Senayan City, tapi tetap nggak bisa juga. Ini gue stres banget. Nah ini masalah fast charging belum selesai, ini ada lagi masalah mobil gue nggak bisa nyalain pas gue mau berangkat kerja, jadi gue terhambat. Terus akhirnya malamnya gue minta panggil teknisi buat datang karena mobil gue nggak bisa nyala. Dan disinilah gongnya, disinilah yang bikin gue meledak banget. Jadi mobil gue tuh langsung ganti aki karena akinya tuh habis katanya. Jadi ternyata mobil ini tuh nggak disaranin buat parkir paralel. Gila nggak lu? Makan baterainya terlalu overcharge, overusage. Oke. Emang kalau buat kita nih dari after sih menyarankan jangan di parkir paralel. Sebelumnya udah ada informasi belum dari sales? Belum, sama sekali belum. Saya kan nyari gara-gara perkara mobil yang lama nggak bisa parkir paralel, Mas. Terus udah gitu viral tuh videonya. Nah, si Mbak Adel ngasih tahu kalau ini udah bisa parkir paralel. Saya juga dari riset di TikTok segala macam bisa parkir paralel, makanya saya ambil. Betul, tapi kita dari pihak bengkel pun nggak menyarankan itu. Karena kan kita satu ada bluling atau ada komponen-komponen kelistrikan yang lain yang membutuhkan itu pada saat diparkir paralel itu. Karena kan adanya berpindah tempat, ada kemungkinan kan. Itu kan tetap ngirim informasi gitu. Jadi dari kami dari after saya bilang cuman ya dari parkir paralel ini sih. Aduh, kacau deh. Itu kan makanya. Aduh, saya benar-benar stres banget loh Mas, benar-benar. Saya benar-benar. Gara-gara saya tuh beli gara-gara pakai paralel. Aduh, sorry Mas. Nggak apa-apa Kak. Saya juga gimana gitu bisa bantu sebatas ini doang Kak. Jadi itu bener-bener nyiksa gue banget karena malam-malam tuh gue suka dibangunin suruh mindahin mobil. Yang paling gong menurut gue balasan si mbaknya sih, masa gue digaslight. Pagi ada lagi hati-hatinya mati. Apa? Itu mati. Pak. Oh audio. Head unit? Dia mati. Nyala dari mana? Nah, jadi videonya kan kita udah tahu nih ya. Jadi dia influencer makanan, dia mau beli mobil merek Hyundai, yang dimana mobil itu mobil listrik, yang katanya dia punya kebutuhan adalah parkir paralel. Nah, kemudian ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, kemudian komplain. Nah, Ajuju komplain, ternyata ketika komplain ke supervisornya si sales itu, supervisornya malah ngerekam. Betul. Nah, ini yang mau saya bicarakan sebenarnya berkaitan sales ya. Saya mau ngomong secara umum dulu. Dampak ketika si sales itu berbicara seperti itu. Saya tahu walaupun sudah ada permintaan maafnya.
Iya, betul. Ya, sudah ada permintaan maaf secara pribadi oleh supervisor itu. Tapi dampaknya ini yang mau saya bicarakan. Iya, pasti dampaknya juga bakal banyak Nah, banget tapi ya, Pak. sebelumnya saya kasih gambaran dulu bahwa Hyundai itu pada dasarnya itu bukan problem di Hyundai-nya. Ini yang menarik ya. Jadi kalau ada teori ya, teori pemasaran atau teori tentang pass it on gitu ya. Jadi ketika menyampaikan sebuah informasi bisa nyebar dengan cepat. Jadi menurut teorinya secara umum dulu sebelum ada sosial media, kalau ada satu orang yang ribut, itu akan nyebar ke orang lainnya dengan cepat, spreadingnya. Nah, teori itu diuji coba. Ya, cara tekniknya namanya pass it on gitu ya. Jadi cara metodenya gampang. Jadi kalau satu hal yang buruk itu kan nyebarnya banyak banget gitu ya dengan cepat. Jadi gambarannya juga sama. Dampak yang mau kita bicarakan, Hyundai, nah ini balik lagi. Hyundai itu secara sistem adalah pemilik ATPM-nya, pemilik mereknya. Iya. Dia punya dealer di Indonesia. Nah, yang kasus itu adalah hanya salah satu dealer, bukan seluruh dealer. Iya. Gara-gara satu orang yang melakukan hal konyol, tapi berdampak ke bisnisnya Hyundai. Sampai oke? Kabar bagusnya adalah merek lain yang jualan mobil listrik, mereka berlomba-lomba menunjukkan mereka semua bisa paralel. Saya sampai nonton cari di TikTok, tau nggak? Itu udah semua hampir semua merek lah. Dia menunjukkan bahwa mereka semua bisa parkir paralel. Berarti pertanyaannya, apakah Hyundai bisa parkir paralel atau enggak? Jangan-jangan Hyundai pun bisa. Iya. Cuma mungkin pengetahuan produknya tidak dimiliki oleh sales. Iya, benar. Jangan-jangan si salesnya nggak sepintar itu. Oke? Nah, dari gambaran ini juga saya lihat, kelihatan di sisi supervisornya juga membela si salesnya. Iya. Bahwa dia berasumsi bahwa kan bisa aja dia nggak ngerti produk. Loh, customer emang mau peduli lo ngerti produk apa enggak? Sebenarnya sama kejadian ketika saya dulu beli mobil. Saya menemukan waktu beli mobil, ternyata salesnya nggak pinter. Banyak masalah. Tapi untungnya supervisornya buru-buru ambil alih. Dibikinin WhatsApp group. Pinter ya supervisor dong. Dia bikin WhatsApp group, dia bilang, Bapak kalau butuh apa-apa ngomong aja sama saya. Diberesin sama supervisornya. Jadi kelemahan anak buah ini ketutup sama supervisornya. Yang dimana tidak terjadi di orang ini. Iya. Yang dia hanya langsung nyerang dan malah ngerekam balik dan sebagainya. Nah itu kan konyolnya. Jadi dampak itu yang tidak diperkirakan sama dia sampai feeling saya sih dipecat tuh orang tuh. Feeling saya ya. Nggak tahu apa dipecat atau enggak. Tapi dengan cara dia, tindakannya dia, menurut saya tidak etis gitu cara dia melakukan pembelaan diri. Iya, benar. Nah, inilah yang membuat kenapa menjadi snowball effect. Jadi sebenarnya seorang sales itu idealnya kalau ditanya harusnya seperti apa? Harusnya idealnya dia diajarin training produk. Walaupun di dalam video itu tersebut menyatakan bahwa sales itu nggak perlu belajar produk lah. Itu come on lah. Come on lah. Hello. Ya saya tahu dia dikasih target 3 bulan harus capai achieve. Minimal dia capai. Tapi hello lah. Lo jangan jadi supervisor males gitu loh. Dan perusahaan itu harus bikin sistem. Bikin sistem gimana cara melatih. Iya gua tahu mungkin dia gak pinter. Ya kan tinggal dilatih. Masa sih? Lo sekarang gini deh contoh deh. Jual mobil listrik kita pakai logik ya sederhana. Jualnya cuma mobil listrik. Hanya produk itu saja. Hanya itu saja. Pertanyaannya, kan gampang tinggal belajar. Tentang paling pertanyaan apa? Bikin dong FAQ, frequently asked question, apa yang sering ditanya customer itu yang harus dijawab dong. Iya, jadi playbooknya dia malah. Sales playbook, itu makanya kenapa perusahaan banyak yang harus punya bikin sales playbook. Kalau butuh sales playbook, kontak kita bisa ajarin cara bikinnya. Bahkan kita bisa bikinin, bahkan kalau gitu ya, tinggal baca aja. Tinggal ujian aja kompetensi dia bisa apa kagak kan gitu loh. Nah berikutnya lagi adalah sekarang kalau kita pakai logika mobil. Mobil tuh apa sih paling pertanyaannya adalah kalau habis ngisinya gimana? Iya dong. Kalau rusak gimana? Kalau banjir gimana? Kan pertanyaan-pertanyaan simple. Ya parkir paralel dan bagaimana? Secara logik sederhana. Kalau dia nggak ngerti, harus ya sales jangan bilang bisa Pak. Lebih baik adalah sebentar ya Pak,
coba saya cek dulu. Mohon maaf Pak, mungkin saya masih baru, tapi saya pastikan Bapak dapat jawaban. Habis itu bisa dong dikonekin supervisor? Bisa. Bisa dong dibikin WhatsApp grup? Iya. Bisa kan diteleponin? Iya. Itu kalau supervisornya nggak males, tapi bisa jadi yang ini males. Iya dong. Benar-benar. Kalau dia nggak males kan ngapain dia ribut-ribut sama orang, dia malah rekam. Stupid things gitu loh. Kita juga punya tim kan? Betul. Tim kita juga bukan sales. Iya. Dia ada learning consultant, dia aja udah disuruh belajar learning consultant. Sampai hari ini juga udah seminggu ya? Mau seminggu ya? Iya, baru 5 hari. 5 hari ya? Malah 4 hari. 4 hari ya? Iya. Belajarnya produk mulu kan? Iya. Belum disuruh kerja ya? Belum. Pertanyaannya, karena kita tahu bahwa ini kemungkinan dia akan mulai benar-benar bekerja paling lambat paling sekitar seminggu 10 hari paling yang benar-benar dia akan mulai melakukan pekerjaannya dia kan. Iya. Ya artinya apa? Kayak kita sadar pengetahuan produk itu penting. Jadi sebenarnya supervisor tugasnya memang ngajarin. Kalau dia ngajarin dia bisa kan membuat perusahaan lebih baik. Iya. Apa susahnya? Bahkan kayak dulu saya pernah bekerja di sebuah company perusahaan IT. Itu yang pertama, seminggu pertama saya cuma dijejelin untuk product knowledge dan atasannya nanyain kayak anak kecil. Kayak anak kecil, bener-bener kayak anak kecil ditanya. Ayo, komputernya ada laptop merek apa? Oh, merek Compaq. Oke, merek Compaq. Compaq itu dulu Compaq, sekarang namanya Hewlett Packard. Oh. The merger. Compaq itu apa aja? RAM-nya berapa? Layar berapa? Sebutin. Terus dia nanya, kalau bisa mau upgrade bisa apa enggak? Nah, saya harus bisa jawab tuh. Tiap pagi saya digituin, karena kecil. Nah, pertanyaan menarik, kan gampang ya? Iya. Lo tinggal kasih brosur, tanya sama teknikal, tanya, abis itu apa? Kita kayak anak kecil kan, nggak apa-apa kan? Tiap pagi. Iya. Apa susahnya sih? Enggak, apalagi ini cuma satu produk doang. Satu produk mobil kan? Iya. Ya mungkin ada 2-3 varian kan? Iya. Iya kan? Nah, ini belajar sales aja berapa banyak ini materi, banyak banget ini. Nah makanya maksud saya itulah isu kenapa yang menyebabkan jadi komplain. Iya benar. Apalagi kalau misalkan, makanya sebagai sales juga nggak yang overclaim, kalau misalnya itu memang beneran bisa. Jadi maksud saya sebenarnya kalau salesnya tidak membela diri, itu akan jauh lebih baik. Oke. Nah, kalau misalkan udah masalahnya kejadian, terus kan dia tuh caranya emang kayak ngotot ngebelain salesnya pula gitu kan. Apalagi ketika cara ngomongnya si supervisor itu tuh nggak mendengar si customer ngomong apa. Kayak misalkan Motong-motong. Iya, motong-motong. Apalagi kalau misalkan si supervisor ngotot kalau misalkan itu hal teknis gitu-gitu, tapi si customer tuh bilang berarti product knowledge-nya nol, berarti product knowledge itu berulang kali tapi nggak didengar sama supervisornya gitu. Nah itu Dia dengar, dia nggak mau dengar. iya kayak nggak mau denger gitu. Ya intinya adalah dia yang benar, bahwa lu yang salah gitu kan intinya. Jadi sebenarnya kalau memang kita ngadepin komplain, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah ketika ngadepin komplain, yang pertama yang harus dilakukan adalah sebenarnya dengerin dulu secara total, dengerin dulu semua. Nggak boleh nyalain siapapun, pokoknya kita bertanggung jawab, apapun jawabannya. Kenapa mungkin dia bereaksi? Karena dia takut disalahin karena nggak bisa mendidik salesnya. Nah jadi harusnya dia dengerin dulu. Ketika mereka semua udah ngomong, udah selesai, oke mohon maaf Bapak atas ketidaknyamanannya. Nah boleh saya izin untuk bicara Pak? Nah baru sampaikan. Iya dong. Iya. Jangan-jangan supervisornya juga nggak tahu ada fungsi paralel. Iya benar. Maka dia membela diri. Iya dong. Iya, beda kalau misalkan dia tahu, dia bisa jelasin di saat itu juga. Kalaupun seandainya mobil itu tidak punya fungsi paralel atau tidak bisa untuk paralel, ya, maka kita bilang jawab, mohon maaf Bapak, mobil ini tidak bisa sama sekali paralel, tidak ada fungsi untuk paralelnya. Oke, tidak ada fungsi paralel. Jadi benar-benar mohon dimaafkan. Loh kalau gitu sales Anda jelek. Iya Pak, sorry Pak, ini kesalahan kami. Nah, Karena belum bisa mendidik tim sales yang baik. Nanti setelah selesai ini, saya akan berikan pengajaran kepada dia. Harusnya seperti apa menjadi sales yang baik. Terima kasih ya Pak atas feedbacknya. Selesai kan? iya. Kalaupun yang ngotot misalnya, ya tapi saya merasa dirugikan dong kalau kayak begini. Iya Bapak, saya bisa mengerti kalau Bapak merasa dirugikan. Jadi kami belum bisa ngebantu apapun Pak, karena kita bisa ngomong. Misalnya
mobil ini kan punya function apa dan apa yang mungkin bisa buat Bapak nyaman. Ya dong? Iya. Oh, ibaratnya kayak munculin function yang sekiranya itu bisa menutup kesalahan Betul. dia. Makanya saya bilang, apakah benar mobil itu nggak bisa punya fungsi paralel? Kayaknya kemungkinan besar mobil itu punya fungsi paralel. Karena fungsi towing itu akan berlaku di semua mobil. Ya mungkin Anda Bapak Ibu semua yang nonton di sini video mungkin bisa ngelihat di Google, bisa ketemu apa di AI, apakah itu bisa towing bisa paralel apa enggak, saya kan pasti ada function itu. Itu dulu gambarannya. Jadi intinya adalah dengerin aja customer ngomong apa. Dia marah, dengerin aja dulu. Sudah, iya Bapak, saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Iya Bapak. Ya memang ini salah tim sales saya. Ibaratnya kayak dibantu dikasih tahu. Intinya mereka cuma butuh solusi kok. Dari permasalahan mereka. Jangan sampai nggak ada solusi. Oke, wah. Jadi kalau misalkan teman-teman leader, teman-teman supervisor yang emang pengen ngembangin tim salesnya gitu ya, mungkin bisa belajar dari basic dulu gitu kan. Kalau misalkan dari perusahaannya belajar terkait dengan product knowledge, tapi kalau misalkan dengan pengembangan tim salesnya seperti apa, skillnya gitu, nah mindsetnya, bagaimana sih cara mengatasi komplainnya, nah itu teman-teman bisa banget hubungi kami untuk teman-teman tim salesnya itu belajar di Sales University yang teman-teman bisa cek di website salesuniversity.id. Nanti linknya ada di sini, bisa teman-teman cek ya. Mungkin cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Antoni, saya mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye.